Nah, mudah-mudahan dari riset Noken As dan riset bore up motor gue bisa kebeli JetX 25R. Doain ya guys ya. Semoga dari ucapan doa menjadi kenyataan. Amin ya rabbal alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, cuy. Oke, nah sebelum lanjut kita bahas tentang permesinan. Kita ngopi dulu, cuy. Oke, lanjut. Nah, oke cuy. Karena akhir-akhirnya banyak pesanan Noken As ya, khususnya motor matic, tapi bebek juga ada ya. Dan juga banyaknya luar pulau juga, cuy. Nah, di sini gua sedikit bahas-bahas lagi. Yang pastinya yang kalian harus tahu, Noken As harga di gua itu relatif lebih mahal ya cuy ya. Tapi ada yang lagi yang lebih mahal cuy ya. Makanya kalian kalau nyimak video dari awal sampai akhir biar tidak terjadi salah paham. Nah, di sini udah kasih contoh. Nah, ini juga belum kelar nih. Hari ini gua pengen rehat dulu ya cuy ya. Masih tinggal proses lagi. Tinggal gua finishing aja. Nanti kita minjem mesin Noken As yang lebih bagus biar lebih mulus cuy. Nah, bicara Noken As itu nggak ada habisnya cuy ya. Nah, di sini selain untuk testimoni juga sedikit penjelasan, makanya tolong disimak. Nah, setiap yang order Noken As di gua, kenapa gua bilang kita proses setelah pembayaran lunas, dan juga kita nggak sedia di toko oren ya cuy. Karena kita proses sesuai kebutuhan. Contoh yang ini klep yang kemarin kita bahas 33 berapa ya, 3328. Walaupun sudutnya sama, kaitnya sama, ketika yang ownernya minta untuk harian, touring, race dan yang lainnya, itu nokennya berbeda coy. Begitupun dengan race gitu. Perbedaannya di mana ya? Perbedaannya di sini coy. Nah, sini ada profil Noken. Nah, ini profilnya untuk untuk profil patok RRA blade ya, bukan yang PNP. Yang PNP beda lagi profilnya. Bedanya ya kita di ukuran left, lift, overlap, begitupun ukuran LSA dan yang lainnya. Pokoknya semuanya berbeda untuk spek, ukuran dan lain-lain. Nah, contoh ini misalkan ada dua Noken As tipe spek buat pelatuk RRA blade. Nah, di sini profilnya hampir sama, akan tetapi rasa dan peruntukannya berbeda, walau bisa dipakai untuk ukuran klep yang sama. Nah, contoh di sini nih. Nah, kita ambil kesimpulan. Oke, di sini kita misalkan kita pakai LSA sempit atau LSA lebar gitu coy. Misalkan yang satu lagi LSA-nya sempit, yang satu lagi lebar gitu. Nah, di situ udah bakal mempengaruhi karakter si motor. Suaranya juga mempengaruhi sih. Yang kedua, overlap dan lift pada Noken ini contoh berbeda. Contoh yang ini liftnya lebih rendah, yang ini liftnya lebih tinggi. Udah jelas perbedaannya cuy. Jadi di situ. Ya, kalau secara secara detailnya sih ya panjang sih cuy ya. Karena mempengaruhi ya di gigi sentrik juga, mau pakai gigi sentrik apa. Dan juga kayak model gua riset ini nih. Ini punya Honda Beat FI, punya ESP atau pop ya, samalah ibaratnya gitu. Kenapa lebih mahal? Ya karena kita riset pakai dekompresi coy. Ini durasi baru 3 menit. Kayaknya enaknya dipisahin aja ya cuy ya, kali bahas yang masalah apa sih Noken As di head KZL, apa sih khususnya di head Honda ya, matic Honda atau matic yang lainnya gitu. Kenapa harganya relatif lebih mahal gitu. Nah, seperti pada umumnya cuy, kita ngopi dulu cuy, biar gak ngomong bepu yang kan dengernya. Seperti pada umumnya, karena kita bukan kopi-kopi
noken as, walaupun untuk nanti bubutnya karena kita belum punya mesin bubut yang bagus, gua sedikit melebihkan harga ya, kita untuk minjem mesin yang lebih bagus lah, agar di bagian pembubutannya lebih rapih. Belum lagi kita bobot bagian noken, kita cari bahan yang bagus gitu. Nggak hanya itu aja ya, kita juga riset. Contoh owner ada yang dari jauh, misalkan dia mau PNP, seperti contohnya ini nih, head Bit Karbu FI ya, Bit Karbu FI ya. Bit Karbu tapi FI, gimana ceritanya cuy, anjay. Karena kalau di luar emang berisik cuy, jadi mengganggu apa ya namanya, konsentrasi. Nah seperti di head umumnya cuy, umumnya ada tajam, umumnya Matic Honda. Ibaratnya dia memiliki keterbatasan spare part di dalam head. Nah di situ banyaknya yang minta reset jadi coy. Reset jadinya itu apa aja? Oke, seperti contoh retainer, pair klep, squeeze dan berikut yang lainnya, dan noken asnya gitu. Di sana tinggal pasang saja nantinya gitu. Jadi ada yang beli pair klepnya itu beli sendiri, tapi kita kasih tahu merek apa gitu, karena kita ukur sesuai kebutuhan. Nanti ini kita bahas pribadi coy, harus bahas dari awal karena terkadang yang nonton itu di skip coy, jadi takutnya gagal paham. Nah jadi seperti itu. Nah contoh buat kalian lagi nih coy, misalkan kalian mau order, Bang pelatuk saya RRA PNP, bisa banget cuy, nanti kita sesuaikan profilnya. Nanti gua tanya mau lift berapa dan overlap berapa. Nanti juga misalkan contoh head kalian itu yang dari jauh itu kirim itu mahal cuy. Kalau dulu kan kita pengennya itu dikirim headnya cuy, pengennya dikirim. Nah tapi untuk sekarang tidak usah ya, kita hanya minta ukuran jarak gap pada headnya cuy. Jarak gap itu ini cuy, jarak clap in ke clap X berapa mili. Nah itu hal yang terpenting. Contoh misalkan karena banyak rubah sudut itu bermacam-macam. Di rubah sudut itu di head ya cuy ya, umumnya di head yang rubah sudut motor apa aja. Nah di jarak ini itu umumnya contoh misalkan 3 atau 4 mili. Ya misalkan 3 mili, kalian minta overlap 3,5 mili, ya nabrak cuy. Dan juga kalau berlebihan juga misalkan kita kurangi ya tetap ada kekurangannya nantinya gitu. Nah makanya sebenarnya yang kaum awam kalau misalkan enaknya itu ya kalau duitnya banyak ya mending terima beres sama bikin headnya cuy, anjay. Cuman harganya ya di luar estimasinya, di luar inilah, kalau duitnya yang kaum mending ya lumayan mahal gitu. Kalau kayak gini kan cukup reset noken ya, walaupun ini belum dipotong, nanti gua bakal kasih saran. Contoh misalkan bang nanti potong headnya sekian biar ketemu pair klepnya sekian, main udah gua bahas di konten yang sebelumnya gitu. Jadi buat sekarang yang mau order noken as tapi posisi pada overlapnya belum iyalah posisi pada ininya tidak usah dikirim, jadi diukur di sana nih posisi gap pada head motornya cuy. Oke. Nah jadi untuk gap noken itu gini cuy, untuk gap head ini kan posisi overlap nih. Nah ini posisi overlap. Contoh misalkan kaum milenial sekarang menilai suatu noken itu lift tinggi udah pasti kencang, overlap tinggi udah pasti kencang. Tidak menjamin cuy. Memang pada hukum dasarnya ketika lift lebih tinggi maka torsi bawah, akselerasinya lebih mantap, dan apa namanya, overlap tinggi nafasnya lebih panjang. Itu benar pada dasarnya gitu. Tapi ketika kita tidak menyesuaikan spek mesin ya semuanya nggak berarti cuy, nggak percaya bisa dicoba. Nah sekarang kalau misalnya kita bikin noken asal begitu ya kita nggak mikir aliran udaranya, campuran bahan bakarnya bakal sempurna apa enggaknya. Setidaknya walaupun nggak sempurna mendekatilah cuy, apalagi kita buat race harus kita perhitungkan.
dan harian juga perhitungan banget coy, harus kita perhitungkan. Kenapa gue bilang seperti itu ya, karena gue belajar dari pengalaman coy, nggak cukup pakai teori aja ya coy ya. Jadi jangan beranggapan ketika head yang udah rubah sudut itu sama aja, beda coy, sudutnya beda. Ketika perbedaan sudut ini mempengaruhi semua yang ada di mesin coy, nah sudut udah pasti berbeda coy, seperti itu. Nah jadi untuk sarannya yang lain nanti kalian bisa komentar ya cuy ya, karena durasinya udah panjang juga. Nanti juga gua mau bikin yang beat sekalian ya, yang tentang beat, khususnya ya matic yang modal sekarang ya, yang harus pakai dekompresi gitu aja. Oke, cukup sekian yang dasar tentang masalah noken. Mudah-mudahan dari bikin noken dan borak motor gue bisa kebeli Yamaha JTEK. Oh, JTEK Yamaha ya, bukan cuy, JTEK itu Kawasaki anjay. Norabat katanya. Ya udah, cuma sekedar hiburan cuy, biar nggak terlalu tegang. Oke, sekian dulu dari gue, Wahyu Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.